dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala di momen tersebut. Orang-orang istimewa, ada orang-orang tertentu yang bisa menguping, diperdengarkan apa pujian tersebut yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, dialog yang terjadi antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil fala tajid makhluqan fil wujud ala mithalih, enggak ada yang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai dibilang kalau kita menghayalkan Nabi Muhammad atau melihat wajah Nabi Muhammad, ditanya apa yang kamu lihat, nggak tahu, bingung apa yang kita lihat. Fama yadha yu'ribul qaul an wasfin yu'jiz al-wasifin au yudrikul fahm ma'na dzat jalla ayyakuna laha musyarikun au garin. Bagaimana kata-kata bisa mengungkapkan, mensifatkan suatu hal yang nggak ada bahasa yang pas untuk mengungkapkannya, nggak ada kata-kata yang indah untuk bisa mengungkapkannya. Semua huruf nggak mensupport untuk mengungkapkan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kita mau hadiah kita dari majelis maulid yang kita hadirin wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Haddad bilang famunnu biwaslin walau fil manam, anugerahkan aku dengan hubungan tersebut walaupun dalam tidur saya. Sayyidina Al-Busiri bilang laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Beruntung kalau aku diistimewakan dengan melihat wajah Nabi Muhammad. Yang melihat wajah Rasulullah nggak bakalan sial selama-lamanya. Tapi kalau kita mau lihat wajah Nabi Muhammad, bersihin mata kita, jangan lihat yang haram, jangan lihat yang nggak baik, jangan melihat makhluk Allah dengan pandangan yang merendahkan. Wallah, setiap pandangan yang merendahkan muslim lain membuat kita dari Nabi Muhammad makin jauh untuk memandangnya. Tiap kita memandang muslim lain dengan pandangan yang merendahkan, meremehkan, hatta walau tukang maksiat. Hatta ini majelis dibuat bukan cuma buat orang taat aja, tapi majelis ini juga dibuat, maulid Nabi dibuat untuk orang yang tukang maksiat juga, bukan cuma buat orang yang dekat, buat orang yang kabur juga. Habib Ali bilang zawagat taubatak yal asi, tukang maksiat, nih dia nih momen yang kamu cari nih, momen taubat buat kamu. Kalau emang dia berjodoh untuk bertaubat, ini momen kamu untuk dekat, wahai orang yang kabur. Ini dia momennya. Dibuatkan majelis ini untuk merubah orang sial menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Ta'ala, merubah orang neraka menjadi orang surga, merubah orang yang terputus menjadi orang yang tersambung dengan Nabi Muhammad, merubah orang yang terhijab menjadi orang yang dibukakan hijabnya. Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi, beliau bilang kepada murid-muridnya, man minkum, siapa di antara kalian yang kalau ngasih salam kepada Rasulullah dia dengar jawaban dari Nabi Muhammad? Murid-muridnya terdiam, artinya nggak ada satupun di antara kita mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad. Maka beliau bilang ubku ala gulub hujibat anillahu an rasulillah, menangislah kalian atas hati yang terhijab dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta nggak bisa menggantikan secercah penglihatan terhadap wajah Nabi Muhammad. Tahta, jangan lagi yang 5 tahun, 5.000 tahun tahta nggak bisa menggantikan penglihatan terhadap wajahnya Nabi Muhammad. Wallah, senyumannya Nabi Muhammad mahal, dunia seisinya nggak sebanding dengan satu senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ditakutin kaum arifin hari kiamat nggak ngelihat wajah Nabi Muhammad, dan yang lebih menakutkan hati mereka hari kiamat melihat wajah Nabi Muhammad tidak tersenyum kepada mereka. Introspeksi di rumah kita, berapa banyak hal yang membuat hati Rasulullah muram dan bersedih. Tapi jangan khawatir, Nabi nggak ngusir kita dari umatnya, asal kita tahu diri aja. Rasul bilang kepada orang-orang kafir harbi yang memerangi beliau, beliau bilang Allahumma hdi gaumi, nggak bilang Allahumma hdi haula, bukan kasih hidayat buat mereka, tapi Nabi bilang beri hidayat kepada
kaumku, mereka merangin aku, tapi nggak dibilang bukan bagian dariku. Haula tetap gaumi, kaumku, tetap diaku oleh Nabi Muhammad. Ihdi gaumi. Terus Nabi Muhammad mencarikan uzur buat mereka. Fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak mengerti, mereka nggak berilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Kemudian Nabi lanjutkan, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku masuk surga. Kelanjutannya, kalau pakai otak kita, yang nggak taat masuk neraka. Tapi Nabi nggak mau membahasakan itu, nggak mau ngucap begitu, masih tetap beroptimis bisa nyelamatin mereka. Cuma Nabi mengingatkan, waman asani faqad aba. Yang bermaksiat kepadaku berarti dia yang nggak mau. Tapi ajaban li agwam, takjub terhadap kaum, ke surganya diseret pakai rantai, ke surganya diseret dengan rantai. Nabi bilang dalam hadis, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku buat pelaku dosa besar dari umatku. Udah dari umat Nabi dapat kemuliaan, udah gitu masih melakukan dosa besar, mestinya diusir. Tapi enggak, saya masih mau nolongin dia. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Itu beberapa ulama, Syekh Bajal Haban, la bashmalah, itu beliau bilang, ahlul kabair khalluhum yudfanun indi. Para pendosa, pelaku-pelaku dosa besar, kalau mati kuburnya dekat saya sini, jangan jauh-jauh. Kenapa? Saya masih mau nyelamatin, sebisa mungkin saya mau nyelamatin. Rahmah, kasih sayang di dalam hati mereka, warisan dari Nabi Muhammad. Warisannya Nabi bukan harta, warisannya Nabi bukan tahta, bukan kursi. Warisannya Nabi rahmat dan kasih sayang. Warisannya Nabi ilmu, warisannya Nabi adab, warisannya Nabi rasa malu, warisannya Nabi zuhud, warisannya Nabi wara, warisannya Nabi adalah sabar beliau, warisannya Nabi adalah syukur beliau, warisannya Nabi adalah mengalahnya beliau. Beliau bilang, Sayyidina Hasan bin Ali, inna bni hadha sayyid. Putraku nih Hasan, pemimpin, sayyid sejati. Apa yang dia buat? La'allallah ayyusliha bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Pemimpin sejati apa cirinya? Dengannya Allah mendamaikan antara kaum muslimin, mendamaikan, mengakurkan antara kaum muslimin. Beliau Sayyidina Hasan bin Ali, ketika pasukan muslimin berhadap-hadapan ingin berperang, maka beliau serahkan kekuasaan kepada Sayyidina Muawiyah. Ambil, yang penting jangan cuma gara-gara kekuasaan darah ditumpahkan. Dia serahkan, sebab warisannya Nabi Muhammad bukan kursi, bukan itulah, tetapi ada warisan yang lebih agung. Apa? Besar hati yang kayak begini, yang punya akhlak ini, yang punya rahmat ini, yang punya besar hati semacam ini, dia menang banyak, dia menang besar. Jadilah kita keluar dari majelis ini, kita meraih hal tersebut, meraih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemenang bukan memenangkan hati fulan, tapi pemenang memenangkan ridhonya Allah. Pemenang, dia menang dapat ridhonya Rasulullah. Pemenang, dia menang senyum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau keluar dari majelis ini, Nabi Muhammad tersenyum melihat keadaan di rumah kita. Kita mau berkat majelis ini, Nabi Muhammad tersenyum ngelihat pakaian kaum wanita kita. Pakaian kaum wanita kita bikin Nabi tersenyum atau merintih? Pakaian kaum anak gadis kita bikin Nabi Muhammad senang, tersenyum atau merintih? Oh rapi, cuma kalau kawinan doang. Lah, Tuhan kita Allah di masjid ataupun saat resepsi kawinan, dimanapun, yang mengutamakan syariat Allah setiap saat, maka dia diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo perbaiki keadaan kita, taqwa kita, istiqamah kita. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian.